Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tapi di mata kuliah yang berbeda. Kali ini kita akan belajar mengenai manajemen usaha kecil. Jadi ini masih berbau-bau psikologi industri dan organisasi, dan ini masih terkait dengan mata kuliah perilaku ekonomi dan perilaku konsumsi yang kita sudah pelajari 1 tahun yang lalu. Jadi ini lebih spesifik lagi dari mata kuliah tersebut. Gitu. Baik, sebentar saya akan bukakan slide-nya. Pertemuan kali ini kita akan belajar dulu mengenai pengantar dari manajemen usaha kecil ya. Jadi mungkin ini kalau saya bilang sih ini mata kuliah yang mirip dengan perilaku ekonomi dan konsumsi, cuman ini lebih mendalam yang sifatnya lebih spesifik gitu dibandingkan dengan perilaku ekonomi. Kalau perilaku ekonomi kemarin masih pada tataran kulitnya, kita belajar tentang semuanya, tapi nanti di mata kuliah ini kita akan lebih spesifik bagaimana mengatur, mengendalikan usaha kecil. Sebelum masuk ke inti dari materi hari ini, saya mau kita flashback bersama tentang wirausaha, wirausahawan, kewirausahaan. Kenapa? Memang sih ini bisa jadi ini ada kaitan dengan materi kita, bisa jadi ini nggak ada kaitan dengan materi kita. Makanya supaya teman-teman semuanya tidak rancu mengenai usaha kecil dan kewirausahaan atau wirausahawan, itu kita harus flashback dulu. Teman-teman pasti udah dapat materi banyak hal tentang kewirausahaan ya dari semester-semester sebelumnya. Fungsi dari flashback ini adalah untuk supaya kita tahu gitu perbedaannya, ada nggak perbedaan antara wirausahawan, kewirausahaan dengan usaha kecil, atau jangan-jangan ini adalah sesuatu yang sama atau sesuatu yang beda atau ada irisan di dalamnya gitu. Makanya kita harus tegakkan dulu teori yang pernah teman-teman pelajari di semester-semester sebelumnya mengenai kewirausahaan. Jadi saya yakin teman-teman masih sangat familiar dan masih sangat hafal dengan makna sederhana dari wirausaha. Jadi wirausaha itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang secara mandiri dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi wirausaha itu adalah kegiatannya. Sedangkan wirausahawan itu adalah orangnya yang melakukan aktivitas wirausaha. Jadi harus dibedakan ya, wirausaha itu adalah kegiatannya, kemudian wirausahawan itu adalah orangnya, dan kewirausahaan itu adalah kayak nafas dari kegiatan wirausaha sendiri. Jadi kewirausahaan itu adalah penerapan keinovasian dan kreativitas dalam menerapkan wirausaha. Jadi mungkin masih sangat fresh di benak teman-teman semua bahwa ciri dari wirausaha itu adalah adanya kreativitas dan inovasi. Makanya kita sepakat bahwa orang-orang PKL di pinggir jalan itu belum tentu seorang wirausaha, begitu ya. Orang-orang yang melakukan kegiatan wirausaha. Gitu. Clear ya sampai di sini. Jadi ini hanya flashback dari materi sebelumnya yang teman-teman sudah dapat banyak sekali mental entrepreneur dan lain-lain itu. Itu yang kaitannya dengan itu. Oke, kalau tentang kewirausahaan dan wirausaha teman-teman masih sangat paham, maka sekarang saya akan tanya, kalau begitu apa UMKM? Sama nggak UMKM dengan wirausaha? Kegiatannya sama nggak? Jadi UMKM itu adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembeda antara ketiganya ini maksudnya adalah usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah adalah sudut pandangnya dari pertama nilai aset. Aset awalnya. Aset awalnya itu
yang dipakai untuk kegiatan UMKM, tapi exclude tanah dan bangunan yang dipakai. Jadi kayak misalkan modal itu termasuk nilai aset. Kemudian modal itu bisa berupa uang yang akan dibuat untuk ini ya, misalkan untuk pembelian barang untuk yang dijual kembali, atau bisa jadi ini apa namanya, modal itu barang atau alat yang digunakan. Nah, itu modal. Yang penting aset, sorry, itu aset. Yang penting yang dimaksud di dunia UMKM, aset itu bukan perkara tanah dan bangunan yang digunakan. Exclude itu. Kemudian dari sudut pandang yang kedua adalah omset rata-rata per tahun. Berapa omsetnya? Itu adalah misalkan omsetnya itu di atas 100 juta, maka itu masuk usaha mikro atau kecil. Atau 1 tahun itu omsetnya lebih dari 1 miliar, itu masuk mikro, kecil, atau menengah gitu. Itu nanti akan kita pelajari. Dan yang ketiga, untuk membedakan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah itu adalah jumlah pegawai tetapnya. Berapa banyak jumlah pegawai tetapnya? Kalau di bawah 5, BPS, Badan Pusat Statistik, itu sudah membuat frame, sudah membuat seperti ketentuan bahwa yang dimaksud usaha mikro itu ketika jumlah pegawai tetapnya berapa, usaha kecil berapa, dan menengah berapa. Itu semua sudah ada kajian bakunya begitu. Nah, untuk bisa membedakan antara 3 usaha ini, kita hanya melihat dari seberapa besar aset awalnya, omset per tahunnya, dan jumlah pegawai tetapnya. Ini adalah UMKM. Nah, sekarang saya kembali lagi ke wirausaha tadi. Jadi, apa perbedaan wirausaha dan UMKM? Nah, ini. Ada 2 hal yang membedakan antara keduanya. Yang pertama adalah fokus wirausaha itu adalah kreativitas dan inovasi. Mau seberapa besar usahanya, seberapa kecil usahanya, ketika kegiatan itu memunculkan sebuah kreativitas dan inovasi, berarti itu masuk dalam kategori wirausaha. Kedua, fokus dari UMKM itu adalah seberapa besar karyawannya, karyawan tetap maksudnya, kemudian ukuran dari usahanya, asetnya, dan profilnya. Ini kan berbeda. Sehingga kalau saya bisa simpulkan, bisa jadi usaha mikro ini adalah kegiatan wirausaha. Ketika usaha mikro ini memiliki ciri-ciri pegawai tetapnya berapa, asetnya berapa, profilnya berapa, dan ada kreativitas dan inovasi. Tapi usaha mikro itu juga bisa dikatakan bukan sebagai kegiatan wirausaha ketika misalkan ciri-ciri dari usaha mikro itu masuk, tetapi tidak ada inovasi dan kreativitas. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Bisa jadi usaha menengah itu adalah bagian dari wirausaha, bisa jadi sebuah usaha menengah itu bukan kegiatan wirausaha gitu. Jadi kita kalau kemarin anchor-nya atau mindset berpikirnya itu adalah adanya inovasi atau kreativitas, kalau sekarang mindset-nya sedikit digeser. Mindset-nya adalah seberapa besar size dari usaha itu sendiri. Itu yang bisa membuat kita menyimpulkan apakah usaha itu kecil, menengah, mikro. Gitu. Jadi sekarang kita harus lepaskan dulu, harus bedakan dulu. Kalau yang kemarin belajar banyak hal tentang wirausaha, sekarang di switch dulu, kita nggak melihat dari sisi fokus kreativitas dan inovasinya, tapi kita melihat dari size-nya. Gitu ya. Jadi dilepas dulu pikiran wirausaha dan teman-temannya itu kita sisihkan dulu, disimpan dulu. Gitu. Karena selama 1 semester ini kita tidak akan membagi sebuah kegiatan itu berdasarkan sebuah kreativitas dan inovasinya, tapi berdasarkan ukuran dan teman-temannya itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
Teman-teman pasti sering mendengar kata-kata UKM, kadang-kadang UMKM. Sama nggak UKM sama UMKM? UMKM dan UKM itu sebetulnya sama, tapi berbeda. UKM itu usaha kecil menengah, sedangkan UMKM usaha mikro kecil menengah. Jadi apa bedanya? Sama-sama ada usaha kecilnya, sama-sama ada usaha menengahnya, perbedaannya hanya ada pada mikronya. UKM nggak ada mikronya, UMKM ada mikronya. Jadi sama nggak usaha kecilnya di UKM dan usaha kecilnya di UMKM? Nah ini yang kadang-kadang bikin sebagian orang itu berbeda dan bingung menyebutnya. Sebetulnya tepat UKM atau UMKM gitu. Secara umum kita harus tahu sejarahnya dulu. Jadi UKM itu muncul lebih dulu daripada UMKM. Jadi UKM ini masih zaman kepemimpinannya Presiden Soeharto tahun 1993 itu muncul undang-undang mengenai UKM. Undang-undang itu diatur dengan sangat rigid sekali. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintah meyakini bahwa UKM ini adalah sesuatu yang bisa menopang perekonomian Indonesia. Saat itu mungkin masih ingat ada juga koperasi, itu kan sedang digalak-galakannya waktu Presiden Soeharto waktu itu kan, koperasi, UKM, itu sampai dibuatkan undang-undangnya tahun 93. Bagaimana kriteria usaha itu masuk UMKM dan bagaimana mereka bisa mendapatkan kucuran dana dari pemerintah itu ada syaratnya sehingga UKM itu benar-benar dirumuskan tahun itu. Ini awal mulanya karena kita melihat bahwa pada tahun 98 itu terjadi reformasi. Nah, saat itu banyak yang gulung tikar, perusahaan besar banyak yang merugi, perusahaan besar banyak yang tutup karena gejolak yang ada di dalam negeri yang itu mempengaruhi posisi uang Indonesia, mata uang Indonesia yang itu juga akan mempengaruhi usaha-usaha mereka, usaha-usaha yang kategorinya besar gitu. Itu sangat mempengaruhi karena berkaitan juga dengan hutang piutang, suku bunga dan lain-lain. Itu membuat mereka, karena waktu itu kan dolar langsung tinggi sekali dari hanya 2.500 menjadi sampai hampir 10.000 ya kalau nggak salah waktu itu. Itu kan membuat suku bunga bank menjadi tidak terkendali, yang itu membuat banyak pengusaha itu gulung tikar karena modal mereka rata-rata adalah dapat kucuran dari bank. Nah, tapi anehnya UKM saat itu tetap eksis. Usaha-usaha kecil masyarakat itu tidak terlalu terdampak oleh adanya reformasi saat itu. Itu yang semakin menguatkan pemerintah untuk melindungi para pelaku UKM ini. Dari sisi undang-undangnya, kemudian dari sisi finansialnya itu juga semakin diperkuat begitu karena Indonesia yakin dengan adanya UKM itu ekonomi Indonesia akan lebih stabil gitu ketika ada gejolak ekonomi, gejolak politik dan lain-lain. Itu tahun 93. Kemudian tahun 2008 pemerintah 2008 itu berarti zamannya Pak SBY ya. Waktu itu pemerintah juga sudah mengeluarkan undang-undang baru mengenai UKM, tapi dengan nama yang sedikit berbeda, yaitu UMKM. Jadi kalau tahun 93 itu usaha-usaha yang sangat kecil itu belum tercover oleh undang-undang pemerintah sehingga mereka tidak punya hak untuk dapat kucuran dana gitu, misalkan gitu. Tapi di tahun 2008 itu mikro sudah juga ditarik oleh pemerintah masuk dalam UKM menjadi UMKM.
Sehingga banyak sekarang pelaku-pelaku usaha mikro itu mendapat kucuran dana. Itu karena adanya undang-undang yang menaungi mereka. Kalau sebelumnya mikro nggak bisa, misalkan usaha mikro itu mau pinjam uang di bank untuk modal gitu nggak bisa sebelum tahun 2008. Yang bisa adalah mulai usaha kecil ke atas. Nah, tahun 2008 undang-undang diperbarui, ada undang-undang baru, kalau nggak salah undang-undang nomor 20 itu mengenai mikro juga dimasukkan, sehingga ini bisa memperluas ranah dari usaha-usaha masyarakat, usaha-usaha kecil masyarakat menjadi UMKM. Jadi itu sejarah singkatnya. Jadi kalau kita mau bilang UKM dan UMKM itu berbeda, ya memang berbeda gitu. Tapi kalau kita mau bilang UKM dan UMKM itu sama, ya memang sama gitu. Jadi ada persamaan, tapi ada juga perbedaannya. Perbedaannya adalah modalnya, besarannya itu berbeda. Kalau dulu yang dinamakan usaha kecil itu modalnya mulai berapa? Kalau sekarang setelah tahun 2008 yang dinamakan usaha kecil itu dengan modal berapa minimalnya? Jumlah tenaga kerjanya juga berbeda dan jumlah omsetnya yang ditentukan oleh pemerintah itu kategorisasinya juga berbeda dan asetnya berbeda. Tapi secara umum memiliki sifat yang sama. UKM dan UMKM itu sifatnya sama, karakternya sama, jenis pergerakan usahanya juga sama. Jadi yang membedakan itu sebetulnya hanya kategorisasinya karena didasarkan oleh undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Cuman itu sih. Jadi kalau yang lainnya itu sebetulnya sama. Karakternya antara UKM dan UMKM itu ya sama, ya usaha yang itu lahir dari masyarakat, bagian dari perilaku ekonomi dan lainnya itu sama semua antara UKM dan UMKM. Gitu kira-kira. Jadi ada 3 hal ya, wirausaha, UKM, UMKM. Teman-teman harus bisa mengkotak-kotakkan gitu. Jadi Bu, kalau sekarang kita lebih tepat bilang apa, UKM atau UMKM? Kalau ada yang bilang UKM, menurut saya sah-sah aja gitu, karena undang-undangnya ada. Tapi akan lebih tepat kalau kita itu berbicara dengan bahasa UMKM, karena ada undang-undang yang lebih baru begitu. Jadi kayak seperti amandemen gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan setelah tahu sejarahnya, perbedaannya, dan klasifikasinya, kita menjadi tahu bahwa arti dari UMKM itu apa gitu. Itu telah dituliskan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nanti boleh di-browsing sendiri apa definisi UMKM. Kemudian ini uniknya. Di seluruh dunia, hampir seluruh dunia, setiap negara itu memiliki definisi UMKM masing-masing. Jadi Indonesia mengakui adanya UMKM. Bahkan Indonesia memiliki undang-undang mengenai UMKM. Tetangga kita, Singapura, Malaysia, mereka juga mengakui dan melegalkan kegiatan UMKM. Mereka juga memiliki undang-undang tentang UMKM, tetapi di setiap negara itu punya kebijakan yang berbeda untuk menyebut dan mendefinisikan UMKM itu sendiri. Gitu. Nah, tapi kita tidak membahas apa sih UMKM menurut negara Singapura, misalkan UMKM menurut di negara Thailand, gitu. Kita nggak membahas itu. Kita akan fokus UMKM di Indonesia. Intinya aspeknya tetap sama. Misalkan tentang jumlah karyawan tetap, tentang omset masih sama. Cuman yang berbeda, yang membedakan antar negara itu adalah size-nya, jumlahnya, ukurannya. Misalkan kalau di Indonesia dinamakan mikro itu ketika pegawai tetapnya itu kurang dari 5, antara 1 sampai 4. Atau mungkin pegawai tetapnya itu adalah pelaku dari usaha mikro itu sendiri. Artinya ya orang itu dia tidak punya karyawan, itu bisa masuk mikro, batasannya sampai 4. Lebih dari 4
dengan kategori yang lainnya itu sudah masuk usaha kecil. Bisa jadi di negara Thailand itu usaha mikro itu pegawai tetapnya lebih dari 4 orang seperti yang sudah ditetapkan di Indonesia. Jadi poin-poinnya tuh tetap sama, jumlah karyawan, omset dan teman-temannya, cuman jumlah di setiap poin-poin itu atau size di setiap poin-poin itu yang berbeda di setiap negara. Gitu. Nah, kemudian UMKM menurut BPS, ini yang tadi sudah saya singgung, BPS itu juga mengklasifikasikan UMKM, tapi berdasarkan jumlah pegawainya. Kalau tadi kan ada macam-macam nih, ada omset, ada jumlah pegawai, ada apalagi aset dan teman-temannya. Kalau BPS itu khusus menetapkan mengenai jumlah karyawan tetapnya. Menurut BPS, usaha mikro itu adalah usaha yang jumlah pegawai tetapnya kurang dari 5. Mulai dari 0 itu adalah karyawan tetapnya itu adalah pelaku dari usaha mikro itu sendiri, sampai maksimal 4 atau kurang dari 5. Kalau usaha kecil itu antara 5 sampai 19 orang. Dan usaha menengah itu antara 20 sampai 99 orang. Kenapa sih ini ditetapkan? Karena ini akan mempengaruhi seberapa besar hak dan kewajiban dari masing-masing usaha itu sendiri. Misalkan haknya itu adalah dapat kredit dari bank. Kredit dari bank itu kan usaha mikro, usaha kecil itu kan punya plafon yang berbeda-beda. Plafon itu seperti jatah gitu. Misalkan kalau usaha mikro itu dapat plafon modal dari bank itu maksimal berapa, kalau usaha kecil berapa. Nah, itu kriterianya dari ya ini definisi dari UMKM itu sendiri gitu. Kemudian ini yang ternyata saya juga sampaikan ya definisi UMKM yang menurut undang-undang. Jadi kalau usaha mikro itu adalah usaha produktif milik perorangan dan atau milik badan usaha perorangan. Jadi bedanya perorangan itu ya sudah, kalau saya misalkan saya usaha bikin kerupuk udang gitu, itu berarti milik perorangan. Tapi badan usaha itu ketika itu sudah disahkan oleh ada legalitasnya, misalkan CV itu adalah badan usaha tapi perorangan, atau unit dagang gitu kan ada kan, itu adalah badan usaha tapi masih perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi kayak tadi undang-undangnya seperti saya sebutkan, jadi nanti undang-undang itu mengenai omset yang dihasilkan itu ada berapa gitu, asetnya itu maksimal berapa gitu, nanti kita akan pelajari. Usaha kecil itu adalah usaha ekonomi produktif. Jadi kita ingat ya, kita udah nggak ngomong lagi ini wirausaha atau bukan gitu ya. Semua bisa masuk UMKM. Kalau usaha kecil tadi, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Jadi dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan gitu. Karena bisa jadi begini, size-nya itu sudah masuk usaha kecil, jumlah karyawannya antara 5 sampai 19. Kemudian asetnya sudah masuk kriteria, kemudian omsetnya juga sudah sesuai dengan usaha kecil. Tapi dia tidak bisa dikatakan usaha kecil jika dia ternyata anak perusahaan yang baru merintis. Jadi misalkan udah ada perusahaan besar, kemudian perusahaan itu bikin anak perusahaan. Kalau baru merintis kan pasti masih kecil, size-nya, modalnya, dan teman-temannya itu kan masih kecil. Sebetulnya secara ukuran, secara size, dia masuk usaha kecil. Tapi karena dia anak perusahaan, maka dia tidak dikategorikan dalam usaha kecil. Ini bedanya. Jadi meskipun size-nya masuk usaha kecil, ketika dia tidak berdiri sendiri, dia adalah anak perusahaan, maka dia tidak bisa mendapatkan hak seperti haknya usaha kecil lainnya. Atau cabang perusahaan. Nah, cabang perusahaan itu misalkan ada perusahaan besar gitu ya, kemudian mereka buka cabang di Papua. Karena buka cabangnya di Papua, di sana notabene masyarakatnya masih sedikit, sehingga usahanya itu adalah size-nya kecil gitu. Di sana cukup 6 orang pegawainya, kemudian
omset per tahunnya juga enggak banyak karena masih kecil, dan semua kriteria usaha kecil itu masuk gitu. Tapi ternyata ini adalah cabang dari perusahaan besar yang ada di Jawa misalkan. Ya secara size memang dia usaha kecil, tapi dia tidak bisa dimasukkan di kategori usaha kecil. Karena sebetulnya dia nggak kecil, dia adalah perusahaan besar yang hanya membuka cabang di tempat yang memang masih belum begitu membutuhkan cabang tersebut, sehingga cabang tersebut direpresentatifkan dengan usaha yang kecil gitu. Itu juga tidak masuk usaha kecil. Atau juga menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Nah ini, jadi tingkatannya itu nanti mikro, kecil, menengah, besar. Usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dengan undang-undang. Apa undang-undangnya? Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah usaha menengah. Jadi usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Ini sebetulnya definisinya sama persis dengan usaha kecil tapi dengan size yang berbeda begitu. Jadi kalau ada size yang sudah masuk kriteria usaha menengah, tapi ternyata dia anak perusahaan, ya nggak bisa dapat haknya usaha kecil gitu. Atau dia adalah bagian dari cabang yang size-nya memang size menengah, ya tetap dia nggak bisa masuk gitu. Gitu ya. Itu adalah definisi dari mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah undang-undangnya, kriteria menurut Undang-Undang Nomor 20 tadi yang saya jelaskan. Usaha mikro itu, kalau tadi kan jumlah karyawan sudah nih oleh BPS. Nah, kalau ini sekarang aset dan omset. Aset dan omset ini yang menentukan adalah masih menurut Undang-Undang tahun 2008 nomor 20 tadi. Yang dinamakan mikro itu ketika asetnya itu maksimal 50 juta rupiah. Harus diingat tadi saya bilang aset itu tidak dihitung tanah sewa ataupun gedung yang sedang dipakai. Karena begitu kita ngomong tanah atau gedung, ya pasti nggak ada usaha mikro. Karena kan zaman sekarang sekecil apapun gedung itu pasti lebih dari 50 juta gitu. Makanya pemerintah mengeluarkan kriteria gedung dan tanah yang digunakan. Jadi aset itu benar-benar alat, misalkan alat tuh macam-macam ya, alat transportasi atau alat untuk itu sendiri untuk melakukan kegiatan mikro itu tadi gitu. Atau omset. Omsetnya maksimal dalam 1 tahun itu pemerintah menentukan 300 juta. Kalau sudah lebih dari 300 juta, itu sudah nggak bisa masuk di mikro. Yang kedua adalah usaha kecil. Usaha kecil ini asetnya range 50 sampai 500 juta. Ini masih masuk usaha kecil. Dengan omset per tahunnya lebih dari 300 juta dan maksimal 2,5 miliar. Ini usaha kecil. Kemudian yang ketiga adalah usaha menengah, itu asetnya lebih dari 500 juta hingga 10 miliar dan omset per tahunnya dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Ini kriteria aset dan omsetnya. Kemudian ini adalah yang UMKM udah clear berarti ya, sudah clear berdasarkan BPS dan Undang-Undang Nomor 20. Saya kembali lagi loncat ke belakang sedikit tentang UKM. Jadi menurut tadi Undang-Undang tahun 1993 yang dikeluarkan oleh pemerintahnya Pak Harto itu, jadi UKM itu didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri pelakunya, baik itu perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang dari perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung. Jadi kalau kita lihat definisinya antara UKM dan UMKM itu kan sama. Berdiri sendiri atau itu badan usaha tapi perorangan, bukan anak cabang,
kemudian bukan anak perusahaan. Masih sama kan? Artinya apa? Sifat dari UKM dan UMKM itu sama, begitu. Kemudian di UKM itu ada aturan yang mengatur. Pertama adalah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26 tahun 93 mengenai kredit usaha kecil atau biasa disebut dengan KUK, yaitu usaha yang memiliki total aset maksimal 600 juta, tidak termasuk rumah atau tanah yang ditempati. Ini sebetulnya masih sama dengan UMKM yang terbaru. Intinya, yang namanya aset itu tidak termasuk tanah atau bangunan atau rumah yang dipakai untuk usaha. Masih sama kan ininya? Cuman yang membedakan adalah total asetnya. Kalau UKM itu dikatakan UKM itu dan bisa mendapatkan hak mendapatkan kredit usaha kecil dari Bank Indonesia itu ketika total asetnya itu maksimal 600 juta. Udah lebih dari 600 juta udah nggak bisa dapat KUK. Tapi kan kalau sekarang itu diatur lebih rigid. Bisa dapat KUK itu sesuai plafon masing-masing. Kalau mikro berarti ya yang asetnya berapa, menengah berapa, lebih rigid gitu. Jadi menurut saya itu undang-undangnya lebih clear dan lebih adil gitu untuk pelaku usaha. Yang ketiga adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan ini menyatakan bahwa UKM itu merupakan kelompok industri modern ataupun tradisional ataupun usaha-usaha kerajinan yang memiliki investasi modal mesin kurang dari 635 juta. Ini masalah modal. Kalau yang pertama masalah aset berkaitan dengan hak mendapatkan kredit usaha dari Bank Indonesia. Kalau yang kedua, menurut Departemen Perindustrian, ini adalah mengenai modal. Kalau modalnya lebih dari 600 juta sekian, itu udah nggak bisa dapat haknya UKM. Gitu. Lebih sempit sih menurut saya undang-undangnya ini lebih nggak clear gitu dan lebih sempit. Kalau UMKM sekarang kan lebih clear ya. Gitu. Bisa merubah bukan berubah tapi menggolongkan betul gitu, lebih adil. Kecil itu yang bagaimana, menengah di bagaimana. Kalau ini pukul rata, semua pokoknya yang kurang dari modalnya kurang dari 600 juta itu masuk UKM gitu. Jadi yang diuntungkan bisa jadi yang kecil-kecil, sangat kecil gitu karena tidak ada undang-undang yang mengatur untuk usaha mikro. Haknya untuk mendapatkan kredit usaha mikro yang saat ini dibilang mikro tapi zaman dulu semuanya dipukul rata menjadi UKM itu sama gitu. Yang kecil, yang mikro, yang cukup gitu, yang apa itu sama gitu haknya. Kalau sekarang kan beda. Nah, kemudian jadi apa yang dimaksud dengan usaha kecil pada mata kuliah ini? Apakah makna dari usaha kecil yang benar-benar dimaknai usaha kecil oleh undang-undang Undang-Undang nomor 20 tadi, yaitu usaha yang karyawannya antara 5 sampai 19, kemudian asetnya 300 sampai berapa itu, apakah itu atau yang bagaimana? Usaha kecil, karena kan menurut undang-undang kan usaha kecil yang begitu kan, gitu. Jadi kalau UMKM, mikro, kecil, menengah, apakah di mata kuliah ini berarti kita cuma pakai mikro kecilnya aja, benar-benar yang kecil, yang mikro dan yang menengah enggak? Atau secara umum semuanya? Jadi nanti kita akan membahas yang dimaksud usaha kecil di mata kuliah manajemen usaha kecil ini adalah semua. Semua itu adalah yang dibilang UKM oleh Undang-Undang tahun 93, yang disebut usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh Undang-Undang tahun 2008, itu semua masuk usaha kecil di mata kuliah ini, gitu ya. Jadi maksudnya usaha kecil di mata kuliah ini adalah ya UKM atau UMKM itu, begitu. Jadi nanti jangan rancu ya Bu, definisinya itu kan usaha kecil itu begini, tapi kok kita akan membahas di misalkan strategi ini strateginya usaha menengah Bu gitu. Kan kita bahasnya cuma kecil, bukan itu. Yang tadi usaha kecil yang tadi itu adalah definisi secara harfiah.
Kalau usaha kecil di mata kuliah ini adalah usaha secara umum, tapi yang kecil, yang itu masuk kriteria UKM atau UMKM gitu. Itu ya, kita harus sepakat bersama supaya nanti tidak ada kerancuan di tengah-tengah semester, karena nanti akan ada strategi usaha mikro, strategi usaha menengah, dan lain-lain. Kita sekarang ketika kita lanjut ke materi yang slide ini, kekuatan usaha kecil, kita harus setting mindset kita bahwa usaha kecil ini adalah usaha yang meliputi UKM dan UMKM, bukan usaha kecil secara harfiah tadi ya. Kekuatan usaha kecil itu pertama adalah fleksibilitas untuk kreatif. Kalau kita mau merubah desain, merubah produk, merubah macam-macam itu fleksibel gitu. Karena ini perorangan, bukan badan usaha yang besar, sehingga kalau badan usaha yang besar itu mau bikin kreativitas dan inovasi itu butuh kajian, butuh research and development di perusahaan besar. Kalau usaha kecil tuh nggak butuh itu, jadi fleksibel. Makanya kenapa saat tahun reformasi 98 itu tidak tidak terdampak, itu karena ini usaha kecil tuh punya kekuatan tersendiri begitu. Kemudian kemampuan untuk melakukan inovasi. Mau inovasi aja kalau usaha kecil, nggak usah perlu penelitian kelayakan bisnis yang rumit dan lain-lain, itu enggak. Kemudian ada ketergantungan usaha besar terhadap usaha kecil. Bagaimanapun juga, usaha besar itu butuh mereka-mereka di level usaha kecil. Kenapa? Karena misalkan distributor, ada pabrik besar. Siapa yang menjual? Usaha kecil. Nggak mungkin pabrik besar itu punya toko kecil-kecil, toko kelontong yang menjual produk mereka. Nggak mungkin. Mereka hanya namanya pabrik, memproduksi. Yang jualan siapa? Usaha kecil. Kalau usaha kecil nggak ada, seberapapun besar pabrik yang ada, itu nggak akan jalan. Karena nggak ada orang yang akan menjual gitu. Itu kekuatannya. Jadi usaha kecil meskipun kecil, tapi dia menjadi salah satu kekuatan dari usaha besar itu sendiri. Gitu. Ada daya tahan usaha kecil. Usaha kecil itu kalau suku bunga naik, dia nggak terlalu oleng. Karena kan pinjaman dari banknya juga rendah, tidak terlalu signifikan. Bayangkan perusahaan-perusahaan besar, pinjamannya itu ratusan miliar. Gitu. Begitu ratusan miliar, bisa dibayangkan suku bunganya itu berapa puluh juta setiap tahun, setiap bulan. Kalau terjadi inflasi, itu mereka akan oleng. Tapi usaha kecil nggak akan oleng gitu. Karena pinjamannya sedikit, sama kalau kayak teman-teman gitu. Teman-teman cuman punya tabungan di bank misalkan sedikit. Ada bunga yang masuk itu kan tidak terlalu signifikan. Bunganya kan cuma berapa persen dari uang kita kan? Gitu. Sama kalau uangnya kita banyak, itu ya bunganya kita akan banyak. Kan terdampak itu. Sama kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kelemahan usaha kecil. Nah, ini tetap ada kelemahannya sih. Yang pertama adalah keterampilan manajemen. Pasti orang-orang usaha kecil itu ilmu memanage semuanya itu masih kurang. Perencanaannya kurang, pelaksanaan, pengendalian, bahkan perizinan-perizinan itu kadang nggak ada gitu. Manajemennya benar-benar lemah. Yang kedua, gagalnya tinggi. Iya, usaha kecil tuh gagalnya tinggi, iya. Pasti teman-teman sudah banyak melihat usaha kecil itu buka berapa lama guling tikar karena nggak laku gitu. Atau mungkin sebagian dari teman-teman juga pernah mengalami itu. Ya itu pasti karena kurangnya pengalaman, kurangnya kompetensi, keterampilan, dan lain-lain. Kemudian keterbatasan SDM, ya pasti. Usaha kecil itu karena berangkat dari perorangan, pasti wawasannya tidak sebanyak dari perusahaan besar yang itu adalah sebuah manajemen. Ketika kita ngomong manajemen, artinya sudah ada sistem yang di dalamnya. Tapi kalau usaha kecil kan nggak pakai sistem. Jadi wawasannya memang kecil, rendah, sumber dananya juga terbatas, peralatan fisiknya, asetnya
juga terbatas. Misalkan pengepresan packaging makanan gitu. Kalau usaha kecil kan paling yang dipres pakai alat listrik itu. Tapi ketika pakai yang itu mungkin bisa juga nggak baik, nggak rapi, bisa bolong, cacat produknya banyak lah. Tapi kalau perusahaan besar kan alatnya lebih canggih sehingga cacat produknya juga lebih rendah gitu. Dan juga informasi merupakan faktor dari keterbatasan SDM. Ya, ini pasti karena berkaitan dengan link. Ini saja dari saya pengantar hari ini. Nanti ketika ada yang kurang jelas bisa kita didiskusikan di tempat-tempat yang sudah kita sepakati. Boleh Zoom, boleh WA Group dan teman-temannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.